Suara Serak Channel. Serial ke-219. Novel fiksi bela diri 9 Sutra Matahari. Edisi ke-3046 hingga 3050. Di antara 3000 dunia, di alam Changhuang, di ruang kecil dengan susunan, di dalam menara hantu. Selama beberapa bulan berikutnya, Ye Tianfei berlatih dalam pengasingan di menara hantu. Kali ini, Ye Tianfei berlatih dalam beberapa aspek pada saat yang sama. Yang pertama adalah energi mental. Salah satu badan jiwa Ye Tianfei duduk bersila di menara pemurnian pikiran, mengolah energi abadi sambil menyerap energi mental dan hukum yang kaya di menara pemurnian pikiran. Ada sejumlah besar energi mental di kota di alam rahasia ketiadaan. Kemudian, Ye Tianfei menggunakan menara pemurnian pikiran untuk menyerap sebagian besar energi mental di kota tersebut. Oleh karena itu, jumlah energi mental yang tersimpan di menara pemurnian pikiran sungguh mencengangkan. Namun, sekarang energi mental ini terus-menerus diubah menjadi energi mental Ye Tianfei sendiri, dan tingkat energi mental Ye Tianfei menjadi semakin kuat. Kunci pikiran dan pedang pikiran tak kasat mata yang saat ini aku gunakan sudah dapat menimbulkan ancaman besar bagi para dewa tingkat dasar, dan juga dapat melukai para dewa tingkat menengah. Mereka bahkan dapat memainkan peran tertentu saat menghadapi para dewa tingkat tinggi. Ye Tianfei diam-diam memperkirakan tingkat energi mentalnya saat ini dalam benaknya, lalu berkata pada dirinya sendiri. Sambil mengolah energi mentalnya, jiwa Ye Tianfei yang lain telah berlatih metode 10.000 pedang kembali menjadi satu selama periode ini. Ketika Ye Tianfei meninggalkan 3.000 dunia, ia memperoleh versi lanjutan dari metode 10.000 pedang kembali menjadi satu. Namun, saat ia kemudian menjelajah ke laut kekosongan kekacauan, ia tidak punya banyak waktu untuk berlatih teknik pedang ini. Selama periode ini, Ye Tianfei menghabiskan hampir separuh waktunya pada teknik pedang ini. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk dilahap oleh binatang berkepala 9 itu. Jumlah berbagai sumber daya kultivasi yang dimiliki Ye Tianfei sekarang benar-benar terlalu banyak. Binatang berkepala 9 itu telah melahap tanpa henti di menara hantu selama beberapa tahun, dan hanya menghabiskan sekitar 1/6 dari sumber daya kultivasi milik Ye Tianfei. Ye Tianfei menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi roda totem 9 istana, semakin banyak sumber daya kultivasi yang dibutuhkan untuk maju ke tingkat berikutnya. Namun, efeknya juga sangat jelas. Setelah binatang berkepala 9 itu melahap sumber daya kultivasi secara terus-menerus di menara hantu selama 3 tahun, Ye Tianfei menemukan bahwa kekuatan tempur binatang berkepala 9 itu sekarang mendekati kekuatan setengah dewa tingkat menengah. Jika 9 binatang berkepala itu bekerja sama dan menampilkan postur bertarung terkuat dari roda totem 9 istana, yakni, 9 binatang berkepala itu mendorong roda bundar besar itu bersama-sama untuk bertarung, mereka seharusnya dapat dengan mudah mengalahkan dewa setengah menengah biasa. Itu tidak cukup. Kekuatan binatang berkepala 9 ini perlu ditingkatkan lebih jauh, kata Ye Tianfei sambil melihat binatang berkepala 9 yang memancarkan energi berbagai atribut di kejauhan. Meskipun Ye Tianfei telah mengusir semua kekuatan asing di 3.000 dunia selama periode ini, dia merasakan krisis di hatinya, jadi Ye Tianfei memiliki kebutuhan mendesak untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk dilahap binatang dewa berkepala 9. Dengan cara ini, Ye Tianfei melatih energi mental, ilmu pedang dan roda totem 9 istana pada saat yang bersamaan. Selama periode ini, Ye Tianfei belum berlatih kitab suci kuno 9 yang. Ini karena jika dia ingin berlatih kitab suci kuno 9 yang lebih jauh, dia harus menemukan harta karun yang lainnya di dunia. Harta karun seperti itu sulit didapat dan tidak ada cara untuk mendapatkannya dalam waktu singkat. Sebelum saya menyadarinya, 2 atau 3 bulan telah berlalu di dunia luar. Saya telah membuat kemajuan besar dalam ilmu pedang selama periode ini. Sekarang metode 10.000 pedang kembali menjadi satu milik saya telah mencapai level 1,3 juta pedang kembali menjadi satu. Ye Tianfei berhenti berlatih ilmu pedang di menara hantu dan menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkin karena energi jiwa dan energi mentalku terus meningkat, jadi saat aku berlatih dan memahami ilmu pedang, kemajuanku akan menjadi lebih cepat. Ye Tianfei berpikir dalam hati.
Ye Tianfei memperkirakan bahwa dengan level 1,3 juta pedang yang kembali menjadi satu, dia seharusnya bisa menghadapi dewa setengah menengah dengan mudah. Tingkat energi mentalku juga meningkat pesat selama periode ini. Ye Tianfei merasakan energi mentalnya sendiri dan merasa cukup puas. Selanjutnya, aku harus berlatih teknik kekuatan jiwa yang diberikan oleh senior di alam Tianpo. Informasi tentang seni bela diri kekuatan jiwa tingkat tinggi mulai muncul di lautan jiwa Ye Tianfei. Belum lama ini di alam Tianpo, pria kuat misterius yang merupakan teman Tuan Liu memberi Ye Tianfei seni bela diri kekuatan jiwa. Menurut orang kuat itu, inilah yang didapatnya setelah membunuh dewa jiwa. Ye Tianfei kini teringat perkataan orang kuat itu dan secara kasar menebak bahwa dewa jiwa yang dibicarakannya pastilah dewa dari klan jiwa. Kekuatan utama klan jiwa adalah seni bela diri kekuatan jiwa. Seni bela diri kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh dewa klan jiwa sangatlah berharga. Selanjutnya, salah satu jiwa Ye Tianfei terus mengolah energi mental di menara pemurnian hati, sementara jiwa lainnya mulai memahami seni bela diri kekuatan jiwa ini. Nama seni bela diri kekuatan jiwa ini adalah metode bintang kekuatan jiwa. Setelah Ye Tianfei membaca dan memahami seni bela diri kekuatan jiwa ini berulang-ulang selama lebih dari 10 kali, dia memperoleh pemahaman awal tentangnya. Yang disebut metode bintang kekuatan jiwa adalah mengolah sebuah planet yang dibentuk oleh energi kekuatan jiwa dan hukum kekuatan jiwa di lautan jiwa. Kemudian melalui latihan terus-menerus, planet ini akan menjadi semakin kuat. Setelah mencapai tingkat tertentu, planet ini dapat diubah sesuai keinginan dan memiliki kegunaan yang tak terbatas. Baiklah, tidak masalah, mari kita berlatih dulu. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar kristal energi jiwa dan menumpuknya di sampingnya. Ye Tianfei menemukan beberapa cincin ruang angkasa di atas meja batu di alun-alun alam rahasia Void. Salah satu cincin ruang angkasa berisi sejumlah besar kristal energi, termasuk sejumlah besar kristal energi jiwa berkualitas tinggi. Mari kita sempurnakan sejumlah pil energi jiwa untuk membantu kultivasi. Ini akan meningkatkan kecepatan kultivasi. Ye Tianfei memikirkannya dan mengeluarkan selusin tungku alkimia, lalu menciptakan selusin klon dan mulai menyempurnakan pil energi jiwa. Beberapa hari kemudian, belasan klon Ye Tianfei memurnikan sejumlah besar pil energi jiwa. Kamu bisa mulai berlatih metode bintang kekuatan jiwa sekarang, kata Ye Tianfei sambil menatap tumpukan pil di depannya. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei mulai berkonsentrasi berlatih. Tingkat energi jiwa asli Ye Tianfei sudah sangat kuat, dan dengan begitu banyak kristal energi dan pil berkualitas tinggi untuk membantu kultivasinya, proses kultivasinya relatif lancar. Di Menara Pantom, sekitar setengah tahun kemudian, ada bintang yang memancarkan energi jiwa yang menakutkan di lautan jiwa Ye Tianfei. Bintang ini sepenuhnya terkondensasi dari energi jiwa dan hukum jiwa, dan sejumlah besar kekuatan jiwa menderu di permukaannya setiap saat. Teknik ini bisa dianggap sebagai level pemula, kata Ye Tianfei sambil menatap planet kekuatan jiwa yang diameternya lebih dari 1000 meter. Mari kita lihat apa saja kegunaannya yang luar biasa. Pikiran Ye Tianfei bergerak, dan planet kekuatan jiwa di lautan jiwa berubah menjadi bentuk badan Ye Tianfei dan muncul di samping Ye Tianfei. Ternyata itu bisa berubah sesuai keinginanmu. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei yang telah bertransformasi dari planet kekuatan jiwa, mulai melakukan berbagai seni bela diri yang selama ini dipraktikkan Ye Tianfei dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap jenis teknik bela diri yang ditampilkan sangatlah kuat. Terutama saat menggunakan seni bela diri kekuatan jiwa, kekuatannya sama dengan yang dilakukan oleh badan asli Ye Tianfei, atau bahkan lebih kuat. Sebenarnya, planet kekuatan jiwa ini setara dengan badan jiwa ketigaku. Dan ia dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada badan utamaku. Ye Tianfei menatap klon yang tengah melakukan berbagai keterampilan dan seni bela diri, mengangguk dan berkata. Selain itu, planet kekuatan jiwa ini dapat, seperti pedang jiwa, langsung menembus lautan jiwa musuh, dan kemudian menyerang badan jiwa lawan. Setelah badan jiwa lawan hancur, ia dapat menempati lautan jiwa lawan dan dengan demikian mengendalikan badan lawan. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa planet kekuatan jiwa ini juga dapat mensimulasikan napas badan jiwa lawan. Dengan cara ini, orang luar tidak dapat mengetahui bahwa lawan telah dirasuki. Oleh karena itu,
Planet kekuatan jiwa ini juga setara dengan seni bela diri serangan kekuatan jiwa yang sangat aneh. Ye Tianfei melanjutkan, apakah ada kegunaan lain? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, Hun Lao sangat penasaran dan bertanya. Planet kekuatan jiwa ini memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Planet ini juga setara dengan badan jiwa ketigaku. Ketika aku mengolah energi jiwa di masa depan, dua badan jiwa akan mengolah bersama dengan planet kekuatan jiwa ini, yang setara dengan memiliki tiga badan jiwa yang mengolah energi jiwa bersama-sama. Selain itu, ketika aku memahami beberapa seni bela diri, formasi, atau teknik rahasia lainnya, aku juga dapat menggunakan planet kekuatan jiwa ini untuk memahaminya bersama-sama, yang setara dengan memiliki tiga badan jiwa yang memahami bersama-sama, jadi pemahamanku setidaknya 3 kali lipat dari makhluk-makhluk dengan level yang sama. Ye Tianfei melanjutkan, terlebih lagi, warisan yang diwariskan oleh Dewa Klan Jiwa seharusnya memiliki kegunaan yang lebih menakjubkan, bukan? Ulat Sutra Naga bertanduk emas terus bertanya dengan rasa iri dan penasaran. Tentu saja masih ada beberapa kegunaan lain yang luar biasa, tetapi kegunaannya tidaklah terbatas. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Contohnya, metode bintang kekuatan jiwa ini dapat memurnikan total 99 dan 81 planet kekuatan jiwa. Namun, dengan tingkat energi kekuatan jiwaku saat ini, mustahil bagiku untuk memurnikan begitu banyak planet kekuatan jiwa. Ye Tianfei berkata lagi. 99 dan 81 planet kekuatan jiwa. Itu menakjubkan. Bukankah itu berarti setara dengan memiliki 99 dan 81 klon jiwa? Ulat Sutra Naga bertanduk emas merasa sangat terkejut. Ini layak menjadi warisan yang ditinggalkan oleh para dewa klan jiwa. Jika Anda dapat memurnikan 99 dan 81 planet kekuatan jiwa, dan kemudian begitu banyak planet kekuatan jiwa mengolah energi kekuatan jiwa bersama-sama, maka kecepatan kultivasi dan peningkatannya akan sangat mengerikan. Hun Lao juga kagum. Ya, ini memang seni bela diri kekuatan jiwa yang sangat maju. Ye Tianfei juga sangat puas dengan teknik ini. Dengan teknik ini, pengembangan energi jiwaku akan menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Mulai sekarang, biarkan planet kekuatan jiwa ini mengolah energi kekuatan jiwa sepanjang waktu. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya pengolahan energi kekuatan jiwa dan menaruhnya ke dalam lautan jiwa, sehingga planet kekuatan jiwa dapat menyerap dan memurnikannya serta mengolahnya dengan saksama. Kemudian Ye Tianfei keluar dari menara hantu. Paman, apakah kamu sudah selesai berlatih? Ye Tianfei baru saja keluar dari menara hantu dan berjalan keluar dari ruang kecil formasi ketika gadis kecil itu muncul di hadapan Ye Tianfei dan memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Ya, latihanku kali ini sudah selesai. Ye Tianfei mengangguk. Keempat paman itu datang menjengukmu beberapa kali. Kata gadis kecil itu. Keempat paman yang dimaksudnya adalah Pak Tua Chu, Master Zhen Tianwu, Pak Tua Kong, dan Ouyang Tao. Oh, benarkah? Mereka mungkin punya sesuatu untuk dibicarakan denganku. Aku akan menemui mereka sekarang. Ye Tianfei melangkah dan meninggalkan alam Changhuang, dan segera tiba di depan Pak Tua Chu dan Guru Tianwu. Ye Tianfei, kamu telah keluar dari pengasingan. Pak Tua Chu dan Master Zhen Tianwu sangat gembira melihat Ye Tianfei. Ketika Tuan Kong dan Ouyang Tao merasakan Ye Tianfei keluar dari tempat persembunyiannya, mereka pun segera bergegas dari jauh dan datang ke sisi Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, beberapa kelompok dunia di sekitar 3000 dunia besar dan kecil tiba-tiba diserang dalam beberapa hari terakhir, dan 2 kelompok dunia telah diduduki. Kata Tuan Kong, apakah pasukan besar itu yang melakukannya lagi? Wajah Ye Tianfei menjadi gelap. Beberapa waktu lalu, pasukan besar itu memasuki 3000 dunia dan menyebabkan kekacauan. Sekarang mereka mulai menyerang kelompok dunia di sekitar 3000 dunia. Mereka benar-benar bertahan. Ya, mata-mata yang saya kirim untuk mengumpulkan informasi melaporkan bahwa situasi di Laut Kekosongan Kekacauan telah menjadi semakin kacau selama periode ini, dan kekuatan-kekuatan besar itu tampaknya telah mempercepat upaya mereka untuk merebut wilayah. Semakin banyak kelompok dunia telah diserbu oleh kekuatan-kekuatan besar itu. Tuan Kong menjawab. Namun, untuk saat ini, belum ada kekuatan besar yang menyerbu 3000 dunia. Saya kira mereka takut padamu, Tuan Ye. Kata Ouyang Tao.
Tampaknya aksi kekuatan-kekuatan besar untuk merebut wilayah akhirnya mulai menyebar ke bagian kehampaan ini, tempat 3.000 dunia besar dan kecil berada. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Sebenarnya, Ye Tianfei telah memikirkan hari ini sejak lama, dan ini adalah salah satu alasan mengapa Ye Tianfei bergegas kembali ke 3.000 dunia kecil belum lama ini. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata kepada Pak Tua Chu dan 3 orang lainnya. Kemudian Ye Tianfei memimpin Pak Tua Chu dan 3 orang lainnya keluar dari 3.000 dunia dan tiba di kehampaan di luar. Tuan Muda Ye, ada total 5 kelompok dunia di dekat 3.000 dunia besar dan kecil. 2 di antaranya lebih dekat, dan 3 lainnya lebih jauh. 2 dari 3 kelompok dunia yang lebih jauh telah diduduki. Kelompok dunia Tianxi telah diduduki oleh klan iblis, dan kelompok dunia Xuanfang telah diduduki oleh pasukan kota iblis. Ouyang Tao berkata kepada Ye Tianfei sambil berdiri di sampingnya. Saya baru saja menerima berita bahwa meskipun kelompok dunia 1000 lautan, yang relatif dekat dengan 3.000 dunia besar dan kecil kita, belum diduduki, sejumlah besar orang dari golongan gelap telah muncul. Diperkirakan orang-orang golongan gelap telah mengarahkan pandangan mereka ke kelompok dunia 1000 lautan. Ouyang Tao melanjutkan, ada banyak kekuatan di dalam kelompok dunia 1000 lautan yang berafiliasi dengan fraksi kegelapan, jadi tidak mengherankan jika fraksi kegelapan menargetkan kelompok dunia 1000 lautan. Ye Tianfei mengangguk dan berkata. Ye Tianfei teringat geng Jinsa yang ditemuinya saat baru saja meninggalkan 3.000 dunia. Saat itu, geng Jinsa sudah menjadi kekuatan cabang dari faksi gelap. Ayo kita pergi dan melihat kelompok dunia 1000 lautan sekarang. Ye Tianfei memikirkannya dan berjalan menuju ke arah kelompok dunia 1000 lautan. Kumpulkan sekelompok orang segera. Daripada menunggu pasukan besar itu menyerbu kelompok dunia di sekitarnya, lebih baik aku mengendalikan mereka sekarang untuk menghindari masalah di masa mendatang. Kau harus mengumpulkan sekelompok orang sekarang dan ikut denganku. Ye Tianfei berhenti lagi dan berbicara. Sesaat kemudian, Tuan Kong dan Ouyang Tao telah mengumpulkan sekelompok orang dari grup dunia 1000 persegi, termasuk lebih dari 50 dewa surgawi, ratusan dewa emas, dan sejumlah besar orang lainnya, dan datang ke Ye Tianfei. Ye Tianfei memindahkan semua orang ke menara hantu, lalu mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, mengaktifkannya secara langsung, dan memindahkan mereka menuju kelompok dunia 1000 lautan. Ye Tianfei sudah mengetahui perkiraan letak ruang waktu kelompok dunia 1000 lautan, dan dalam sekejap dia telah tiba di depan kelompok dunia 1000 lautan. Benar saja, ada banyak anggota golongan gelap yang bersembunyi di kelompok dunia ini. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga menyembunyikan aura mereka, mereka tidak dapat lolos dari indraku. Ye Tianfei berdiri di depan kelompok dunia 1000 lautan dan merasakan sejenak, dan dia telah menemukan bahwa ada banyak aura golongan gelap di dalamnya. Fraksi gelap mempraktikkan energi gelap dan hukum gelap, dan karakteristik mereka sangat jelas. Orang-orang jahat ini menyembunyikan aura mereka karena mereka takut ketahuan olehmu. Kata Hun Lao. Ye Tianfei sekarang memiliki reputasi tertentu di Laut Kekosongan Kekacauan, jadi sekarang anggota biasa dari kekuatan utama di Laut Kekosongan Kekacauan semuanya tahu bahwa Ye Tianfei sangat kuat. Mereka hanya menyembunyikan aura mereka sementara dan bersiap mencari kesempatan untuk berhadapan denganku. Tujuan utama mereka datang ke sini mungkin untukku. Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Daripada menunggu mereka menyerang, lebih baik aku membunuh mereka semua sekarang. Ye Tianfei memindahkan orang-orang di menara hantu keluar, lalu memimpin untuk berjalan ke kelompok dunia 1000 lautan. Berhenti, orang luar yang masuk dan keluar dari kelompok dunia 1000 laut harus diperiksa. Sebuah tim patroli kecil muncul di depan dan menghalangi jalan. Ketika para anggota tim patroli melihat Ye Tianfei memimpin begitu banyak orang kuat, mereka sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah dan mereka semua menggunakan kepingan giok yang mereka bawa untuk mengirim pesan. Di mana markas besar geng Jinsa? Tanya Ye Tianfei. Apa yang ingin kalian lakukan terhadap geng Jinsa? Seorang pria dalam tim patroli bertanya dengan berani. Jawab saja apapun yang diminta Tuan Ye. Old Kong melangkah maju, melepaskan energi makhluk surgawi yang sempurna dan menekan pria itu. Pria itu tidak dapat bertahan dan terjatuh ke tanah. Tuan Tianxian, tolong ampuni nyaweku. Aku adalah murid geng Jinsa.
Para tetua geng mengirimku ke sini untuk berpartisipasi dalam pertahanan dan patroli kelompok dunia ini. Pria itu begitu takut sehingga dia memohon belas kasihan berulang kali, dan dengan sengaja mengungkapkan identitasnya. Geng Jinsa adalah salah satu kekuatan terkuat di kelompok dunia seribu lautan, dan umumnya tidak ada seorang pun yang akan memprovokasi mereka. Bagus sekali. Bawa aku ke markas geng Jinsamu sekarang. Ada yang ingin kutanyakan pada pemimpinmu, kata Ye Tianfei dingin. Baiklah, silakan ikuti saya, tuan-tuan. Lelaki itu tahu bahwa orang-orang di depannya sangat berkuasa, dan jika ia berani menentang mereka, ia mungkin akan langsung dibunuh di tempat, jadi ia tidak punya pilihan selain setuju. Lalu lelaki itu memimpin jalan dan berjalan memasuki kelompok dunia seribu lautan. Pria itu memimpin jalan di depan sambil diam-diam menggunakan slip giok komunikasi di badannya untuk mengirim pesan dan melaporkan situasi kepada para tetua di markas besar. Tentu saja Ye Tianfei merasakan tindakan pria itu dengan jelas, tetapi dia mengabaikannya. Saat ini, di dalam markas besar geng Jinsa di grup dunia Tianhai. Apa? Sekelompok orang dengan identitas yang tidak diketahui tiba-tiba menerobos masuk ke grup dunia Qianhai dari luar, dan secara khusus meminta untuk datang ke markas besar geng Jinsa kita. Seorang tetua yang sedang berlatih di ruang rahasia tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini mungkin masalah besar. Aku harus segera melaporkannya kepada pemimpin geng. Sang tetua segera meninggalkan ruang pelatihan, pergi menemui pemimpin geng dan melaporkan masalah tersebut. Dua pangeran kegelapan, apa pendapat kalian? Setelah menerima laporan, pemimpin geng Jinsa menatap kedua lelaki tua berjubah hitam yang duduk di sebelahnya dan bertanya dengan nada hormat. Geng Jinsa telah membelot ke faksi gelap sejak lama dan merupakan kekuatan afiliasi faksi gelap. Selama bertahun-tahun, dengan dukungan faksi gelap, geng Jinsa telah menjadi semakin kuat, dan bahkan telah membayangi semua kekuatan besar lainnya di kelompok dunia seribu lautan. Selama periode ini, sejumlah besar orang dari golongan gelap tiba-tiba datang dan ditempatkan di markas besar geng Jinsa. Yang memimpin jalan adalah dua penguasa gelap yang sangat kuat. Tidak masalah, biarkan saja mereka datang. Kami, golongan gelap, menjelajahi laut kekosongan kekacauan dan tidak takut pada siapapun. Salah satu penguasa gelap berbicara perlahan. Kedua pangeran kegelapan ini merupakan makhluk surgawi sempurna di tingkat 99 kembali ke dewa sejati, dan mereka berdua telah mengolah banyak warisan inti dari sekte kegelapan, sehingga efektivitas tempur mereka sangat kuat. Baiklah, mari kita lakukan apa yang diinginkan kedua pangeran kegelapan dan meminta mereka datang ke markas. Pemimpin geng Jinsa berkata dengan tergesa-gesa. Faktanya, kedua pangeran kegelapan inilah yang sebenarnya memberi perintah kepada geng Jinsa, dan dia harus bertindak sesuai dengan perintah mereka. Tidak lama kemudian, di bawah kepemimpinan pria dari geng Jinsa, Ye Tianfei membawa sekelompok besar orang ke markas besar geng Jinsa, sebuah dunia yang relatif besar. Markas besar geng Jinsa kita berada di alam Jinsa, kata pria itu sambil menunjuk ke arah dunia di depan. Sebagian besar anggota faksi gelap memang bersembunyi di markas besar geng Jinsa. Ayo masuk. Ye Tianfei merasakan dunia di depannya, berkata sambil mensibir, lalu melambaikan tangannya dan berjalan ke dunia Jinsa. Anak muda, siapakah kamu? Apa yang ingin kamu lakukan dengan membawa begitu banyak orang ke markas besar geng Jinsa kita? Sebelum Ye Tianfei mencapai pintu masuk dan keluar alam Jinsa, sebuah suara terdengar dari dalam. Lalu seorang lelaki tua keluar dari alam pasir emas bersama sekelompok besar orang. Salam, bos. Bos, anak ini yang memaksaku untuk memimpin jalan. Pria yang memimpin jalan tadi langsung bergegas dan berlutut, lalu menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berkata dengan keras. Dengan kehadiran pemimpin geng dan banyak ahlinya, pria itu langsung merasa jauh lebih percaya diri. Anak muda, berani sekali kau. Beraninya kau menindas orang-orang dari geng Jinsa. Wajah pemimpin geng itu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Ternyata itu Ye Tianfei. Kami belum mencarinya, tapi dia benar-benar menemukan jalan ke sini. Pada saat ini, dua lelaki tua berjubah hitam berdiri tidak jauh di belakang pemimpin geng itu menatap Ye Tianfei dengan heran. Kedua lelaki tua ini adalah dua penguasa gelap dari faksi gelap. Beraninya kau dari golongan gelap muncul di hadapanku.
Ye Tianfei mengabaikan pemimpin geng itu dan menatap kedua penguasa gelap di belakang pemimpin geng itu dan berkata dengan dingin. Melihat bahwa Ye Tianfei sudah mengetahui identitas mereka, kedua pangeran kegelapan itu berhenti berpura-pura dan secara bersamaan melepaskan energi gelap yang kuat. Mereka melangkah maju dan menghadapi Ye Tianfei. Dua energi gelap yang kuat datang ke arah Ye Tianfei dengan kekuatan besar. Kalian, golongan gelap, telah melakukan kejahatan keji terhadap makhluk-makhluk di 3000 dunia kita. Sekarang kalian mendapatkan bunga. Suara Ye Tianfei terdengar sangat dingin. Demi menumbuhkan benih yin, golongan gelap melancarkan sejumlah perang yang menghancurkan dunia di 3000 dunia, menewaskan ratusan juta jiwa tak berdosa. Bagi 3000 dunia, besar dan kecil, faksi gelap adalah musuh terbesar. Ye Tianfei, kami di sini untuk mencarimu. Benih yin itu milik faksi gelap kami, serahkan segera, kalau tidak kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Kedua penguasa kegelapan itu maju bersamaan, dan sabit hitam berbentuk aneh muncul di tangan mereka, memancarkan napas yang sangat dingin. Tetua Kong dan Ouyang Tao bergegas maju pada saat yang sama, bergegas di depan Ye Tianfei, dan menghadapi dua pangeran kegelapan. Berani sekali kau bersikap tidak hormat kepada Tuan Muda Ye. Bersiaplah untuk mati. Kong Tua dan Ouyang Tao meraung bersamaan, lalu menerkam kedua pangeran kegelapan itu. Berani sekali kalian berdua bertarung dengan kami. Kedua penguasa kegelapan itu memandang rendah Master Kong dan Ouyang Tao. Walaupun tingkatan mereka sama dengan Kong Lao dan Ouyang Tao, namun kekuatan tempur mereka sesungguhnya jauh melampaui makhluk abadi sempurna biasa, dan mereka tak terkalahkan di level yang sama. Benar saja, beberapa saat kemudian, Tuan Kong dan Ouyang Tao berhasil dipukul mundur oleh kedua pangeran kegelapan. Seperti yang diharapkan dari makhluk surgawi dari sisi gelap. Baik Tuan Kong dan Ouyang Tao sedikit terkejut. Namun, Tuan Kong dan Ouyang Tao tahu bahwa selama Ye Tianfei ada di sana, nyawa mereka tidak akan terancam bahkan jika mereka dikalahkan, jadi mereka relatif tenang. Tak lama kemudian, Kong Lao dan Ouyang Tao pun terlempar pada saat yang sama, badan mereka bergerak mundur dengan cepat, dan mereka memuentehkan darah. Tuan Ye, kekuatan tempur kedua orang ini terlalu kuat. Kita tidak sebanding dengan mereka. Tuan Kong dan Ouyang Tao merasa sedikit malu. Biar aku yang mengurus mereka. Ye Tianfei mengangguk. Sekarang giliranmu, nak. Dua penguasa kegelapan menerkam Ye Tianfei pada saat yang sama. Sasaran utama mereka adalah Ye Tianfei. Ye Tianfei menggunakan kunci pikiran, dan dua belenggu tak terlihat dipasang pada badan kedua penguasa kegelapan secara bersamaan. Badan kedua pangeran kegelapan itu jatuh ke tanah pada saat yang sama dan tertekan hingga mereka tergeletak tak berdaya, tidak dapat bergerak. Kekuatan Tuan Ye sangat mengerikan. Ouyang Tao dan Old Kong merasa malu dan terkejut saat melihat pemandangan ini. Keduanya bertarung begitu lama, tetapi pada akhirnya mereka dikalahkan oleh kedua pangeran kegelapan. Ye Tianfei berdiri di sana dengan kedua tangannya di belakang punggungnya tanpa menggerakkan satu jari pun, dan dia menaklukkan kedua pangeran kegelapan. Kedua penguasa kegelapan itu ditekan di sana oleh Mind Lock dan berjuang mati-matian. Energi gelap dan hukum gelap dalam badan mereka melonjak liar, mencoba meledak, tetapi mereka terkunci erat oleh Mind Lock dan tidak dapat memainkan peran apapun. Cobalah metode bintang kekuatan jiwa. Ucap Ye Tianfei dalam hatinya sambil menatap kedua pangeran kegelapan yang tidak bisa bergerak di depannya. Jadi Ye Tianfei segera menggunakan metode bintang kekuatan jiwa. Saat berikutnya, sebuah planet kekuatan jiwa yang besar muncul di lautan jiwa salah satu penguasa kegelapan. Serangan metode planet kekuatan jiwa sama dengan seni bela diri kekuatan jiwa lainnya. Pertama-tama, ia dapat diuraikan menjadi energi kekuatan jiwa dan hukum kekuatan jiwa, langsung muncul di lautan jiwa musuh, lalu dipadatkan kembali menjadi planet kekuatan jiwa. Kecepatan dan metode serangannya sulit untuk dipertahankan. Apa ini? Pangeran kegelapan menatap planet kekuatan jiwa besar yang tiba-tiba muncul di lautan jiwanya. Wajahnya langsung pucat dan suaranya bergetar. Gemuruh. Planet kekuatan jiwa yang besar menyerang badan jiwa penguasa kegelapan. Rune misterius meledak dari planet kekuatan jiwa, menutupi langit dan bumi, dan menyelimuti badan jiwa penguasa kegelapan.
Karena energi kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh planet kekuatan jiwa itu begitu mengerikan, badan jiwa Pangeran Kegelapan tertekan hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Ia tidak berani melawan dan berbalik untuk kabur. Namun tak lama kemudian, rahasia misterius yang luar biasa itu pun menyelimuti jiwa Pangeran Kegelapan. Jiwa Pangeran Kegelapan ini menjerit. Namun, rune misterius yang meledak dari planet kekuatan jiwa telah memblokir lautan jiwa Pangeran Kegelapan ini, dan jeritan dari badan jiwanya tidak dapat disalurkan sama sekali. Yang lainnya tidak mendengar apapun. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, jiwa Pangeran Kegelapan ini dilahap habis oleh planet kekuatan jiwa. Ye Tianfei merasakan bahwa ukuran planet kekuatan jiwa segera meluas sedikit. Ternyata planet kekuatan jiwa dapat melahap badan jiwa lawan dan mengubah energi badan jiwa lawan menjadi miliknya sendiri. Ye Tianfei mengangguk puas. Kemudian Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan planet kekuatan jiwa itu mulai berubah. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, planet itu berubah menjadi badan jiwa Pangeran Kegelapan yang baru saja terbunuh. Bukan hanya penampilannya, tetapi bahkan aura badan jiwanya pun persis sama, sehingga sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Setelah menghancurkan badan jiwa lawan, berubahlah ke badan jiwa lawan, lalu menduduki lautan jiwa lawan, lalu kendalikan badan dan tindakan lawan. Inilah salah satu manfaat menakjubkan dari planet kekuatan jiwa. Saat berikutnya, Pangeran Kegelapan berdiri. Hei Yan, aku telah memutuskan untuk mengikuti Tuan Ye mulai sekarang. Kau juga harus mengikutiku. Di masa depan, kita berdua akan menjadi pelayan Tuan Ye yang paling setia. Kata Pangeran Kegelapan kepada Pangeran Kegelapan lainnya. Tentu saja, orang yang berbicara sebenarnya adalah badan jiwa yang disimulasikan oleh planet kekuatan jiwa. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar menjadi sedikit bingung. Baik orang-orang dari geng Jinsa maupun orang-orang di pihak Ye Tianfei tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Hei Lin, ada apa denganmu? Beraninya kau mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu. Apakah kau berencana untuk mengkhianati faksi gelap kita? Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan anak bernama Ye ini, kita di faksi gelap masih memiliki master tingkat setengah dewa, bahkan setengah dewa yang sempurna. Tidak peduli seberapa kuat Ye Tianfei, dia tidak dapat menahan amarah faksi gelap kita. Bukankah itu jalan buntu jika kau mengikutinya? Yang terhormat bernama Heian itu merasa ngeri dan berkata dengan marah. Saat orang-orang tua dari golongan gelap itu tiba, kami berdua pasti sudah ketakutan setengah mati. Dalam situasi saat ini, pilihan terbaik bagi kami adalah mengikuti Tuan Muda Ye. Jika kami dari golongan gelap menyinggung Tuan Muda Ye, kami pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pangeran Kegelapan bernama Heilin berkata sambil tersenyum. Heilin, kau benar-benar ingin memberontak. Teriak Heian dengan marah. Metode planet kekuatan jiwa memang sangat misterius. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk mengangguk puas saat melihat ini. Penguasa kegelapan bernama Heilin ini sebenarnya telah lama meninggal, dan planet kekuatan jiwalah yang mengendalikan setiap gerakannya. Penguasa kegelapan bernama Heian bahkan tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Ini menunjukkan bahwa planet kekuatan jiwa mensimulasikan badan jiwa Heilin dengan sangat sukses, dan aura badan jiwa yang dipancarkannya sulit dibedakan antara yang asli dan yang palsu. Di masa depan, aku dapat menggunakan planet kekuatan jiwa untuk dengan mudah mengendalikan makhluk-makhluk yang kekuatan jiwanya lebih lemah dariku, dan dengan demikian menyelinap ke kubu lawan tanpa ada yang menyadarinya. Dan ketika aku mengolah lebih banyak planet kekuatan jiwa di masa depan, aku dapat mengendalikan lebih banyak makhluk pada saat yang sama. Ye Tianfei berpikir diam-diam di dalam hatinya, merasa sangat puas dengan metode planet kekuatan jiwa ini. Ye Tianfei sebelumnya telah mempraktikkan seni rahasia garis jiwa boneka klan jiwa, dan dapat menggunakan garis jiwa boneka untuk mengendalikan sejumlah besar makhluk hidup dan mengubahnya menjadi budak. Namun, teknik rahasia garis jiwa boneka adalah seni bela diri kekuatan jiwa tingkat rendah, dan hanya cocok untuk mengendalikan beberapa makhluk yang sangat lemah. Seiring bertambahnya kekuatan makhluk hidup, semakin sulit pula mengendalikan mereka. Mustahil untuk mengendalikan badan jiwa Dewa Emas dan Dewa Surgawi menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka. Sekarang Ye Tianfei memiliki metode planet kekuatan jiwa, dalam arti tertentu, itu setara dengan memiliki seni bela diri kekuatan jiwa yang dapat mengendalikan lawan.
Tentu saja, lebih tepatnya, metode planet kekuatan jiwa bukanlah mengendalikan badan jiwa lawan, tetapi melahap badan jiwa lawan dan kemudian berubah menjadi badan jiwa lawan. Pada saat ini, para anggota tingkat tinggi geng Jinsa melihat kedua pangeran kegelapan berdebat dan merasa ada sesuatu yang salah. Secara khusus, salah satu penguasa kegelapan benar-benar ingin bergabung dengan Ye Tianfei. Pemimpin geng Jinsa memimpin anak buahnya untuk bergerak diam-diam, semuanya di belakang Heian. Badan Heilin ini mungkin masih berguna, jadi mari kita simpan saja untuk saat ini. Ye Tianfei melirik badan Heilin dan berkata pada dirinya sendiri. Sedangkan yang lainnya, bunuh saja mereka semua. Ye Tianfei menatap Heian dan anggota geng Jinsa di belakangnya dengan mata dingin. Sepanjang jalan, Ye Tianfei telah lama mengembangkan karakter yang tegas dan suka membunuh, dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan melemparkan pedang hati tak terlihatnya, langsung menyerang badan jiwa Heian. Heian menjerit dan badannya jatuh ke belakang. Serahkan jiwanya padaku. Huang Sang muncul di hadapan Heian dan mensibir sinis. Lalu ia menyerbu ke lautan jiwanya dan mulai melahap badan jiwanya. Badan jiwa Heian telah terluka parah oleh pedang hati tak terlihat, jadi bagaimana dia bisa menandingi Huang Sang? Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur Huang Sang saat ini telah jauh melampaui rata-rata makhluk surgawi yang sempurna dan mendekati dewa setengah junior. Bunuh! Old Kong dan Ouyang Tao mengerti maksud Ye Tianfei. Mereka melambaikan tangan mereka bersamaan dan memimpin pasukan mereka untuk maju. Para pemimpin tertinggi geng Jinsa melihat bahwa dua yang mulia batu hitam yang kuat dikalahkan dalam sekejap dan bahwa yang mulia hutan hitam telah menyerah kepada musuh. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Semua penguasa faksi gelap, silakan keluar untuk menghadapi musuh. Ketika pemimpin geng Jinsa melihat Tuan Kong dan Ouyang Tao bergegas datang dengan pasukan pembunuh mereka, dia langsung berteriak. Mendengar teriakan pemimpin geng Jinsa, sejumlah besar pasukan golongan gelap segera menyerbu keluar dari pintu masuk dan keluar alam Jinsa di belakang. Kedua pangeran kegelapan tidak datang sendirian, tetapi memimpin sekelompok pria dari faksi gelap dan menyergap di alam pasir emas. Tanpa perintahku, tak seorang pun dari kalian boleh mengambil tindakan. Heilin tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan dingin. Energi gelap yang kuat meledak seperti badai. Setelah planet kekuatan jiwa melahap jiwa Heilin, ia memperoleh ingatannya, mampu mengendalikan badannya dengan sempurna, dan mewarisi berbagai keterampilan dan seni bela dirinya. Ini adalah salah satu keajaiban metode bintang kekuatan jiwa. Ketika kekuatan gelap yang baru saja keluar dari alam pasir emas melihat Heilin berbicara, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Yang mulia Heilin, geng Jinsa kami telah menyerah kepada fraksi gelap Anda, dan selalu bertindak sesuai dengan perintah Anda. Anda, fraksi gelap, yang meminta geng Jinsa kami untuk menargetkan 3.000 dunia, besar dan kecil. Itu tidak ada hubungannya dengan geng Jinsa kami. Yang mulia Heilin, tolong ampuni nyaweku. Pemimpin geng Jinsa menangis dengan wajah sedih. Pada saat ini, Tuan Kong dan Ouyang Tao telah memimpin anak buahnya untuk mengepung anggota geng Jinsa dan bertarung dengan mereka. Meskipun geng Jinsa merupakan kekuatan terbesar di kelompok dunia 1000 lautan, kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok dunia 1000 taring. Seluruh geng Jinsa hanya terdiri dari beberapa makhluk surgawi. Faktanya, Tuan Kong dan Ouyang Tao dapat dengan mudah menghancurkan seluruh geng Jinsa. Hehe, aku tidak senang dengan kalian sekarang. Kalian semua harus mati. Heilin berkata sambil mensibir. Tentu saja, Ye Tianfei sekarang mengendalikan setiap kata dan tindakan Heilin. Apa yang harus kita lakukan? Geng Jinsa adalah orang-orang kita dan sedang dibantai. Apakah kita benar-benar akan mengabaikannya begitu saja? Para anggota faksi gelap di kejauhan melihat pemandangan ini dan saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Tetapi Lord Heilin tidak mengizinkan kita untuk bertindak. Siapa di antara kita yang berani bertindak? Kita bukan tandingan Lord Heilin. Seorang anggota faksi gelap berkata secara diam-diam. Tapi, sepertinya Lord Heilin benar-benar berniat mengkhianati faksi gelap kita. Haruskah kita tetap menuruti perintahnya? Seorang anggota faksi gelap juga mengatakan hal ini melalui transmisi suara. Pergilah ke neraka. Pada saat ini,
Tuan Kong sedang bertarung dengan pemimpin geng Jinsa. Pemimpin geng Jinsa memiliki senjata ajaib leluhur geng Jinsa. Setelah mengaktifkannya, senjata itu dapat merangsang pasir kuning tak berujung dan kabut beraciun yang sangat kuat. Namun, Master Kong adalah makhluk surgawi yang sempurna, wilayah kekuasaan dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada pemimpin geng Jinsa. Setelah beberapa gerakan, dia melukai pemimpin geng Jinsa dengan telapak tangan dan melemparkannya keluar. "Bos, kami di sini untuk membantu Anda." Melihat situasi yang tidak baik, beberapa anggota tingkat tinggi geng Jinsa ingin bergegas untuk membantu, tetapi mereka dipukuli sampai mati oleh Ouyang Tao dengan satu pukulan masing-masing hanya dalam beberapa gerakan. Pada saat itu, geng Jinsa telah menderita banyak korban. Sebagian besar anggotanya, dari atas hingga bawah, telah terbunuh. "Tunggu, Tuan Ye, geng Jinsa kami telah memutuskan untuk memutus semua hubungan dengan golongan gelap mulai sekarang. Kami tidak akan lagi mengikuti golongan gelap, tetapi akan mengikuti Anda, Tuan Ye, dan melayani Anda seperti budak." Melihat situasi yang tidak baik, pemimpin geng Jinsa berteriak putus asa. Selama bertahun-tahun, geng Jinsamu telah mengikuti perintah dari faksi gelap untuk memblokade 3.000 dunia. Kalian pasti telah membunuh banyak orang dari 3.000 dunia kami. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Bunuh mereka semua, Ye Tianfei berkata dengan nada dingin. Tuan Muda Ye telah memerintahkan kita untuk membunuh mereka semua dan tidak membiarkan satu pun dari mereka lolos. Kong Tua meraung, lalu bergegas menuju pemimpin geng Jinsa. Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, dia telah menghancurkan badan pemimpin geng Jinsa menjadi berkeping-keping. Tepat ketika Master Kong hendak menghancurkan jiwa pemimpin geng Jinsa, Huang Sang muncul dan langsung melahap jiwa pemimpin geng Jinsa. Apa yang harus kita lakukan? Di kejauhan, para anggota faksi gelap melihat bahwa hanya sejumlah kecil anggota geng Jinsa yang tersisa, dan mereka terus berkomunikasi satu sama lain. Pada saat ini, hampir semua anggota geng Jinsa telah terbunuh. Kita bunuh saja semua orang ini. Ye Tianfei menunjuk ke arah anggota faksi gelap dan berkata dengan ringan. Membunuh. Setelah mendengar perkataan Ye Tianfei, Tuan Kong dan Ouyang Tao segera memimpin anak buahnya untuk bergegas dan mulai mengepung serta membunuh para anggota golongan gelap itu. Di antara para anggota golongan gelap tersebut, yang terkuat adalah 5 dewa surgawi abadi, 1 dewa surgawi abadi menengah, dan 4 dewa surgawi abadi utama, yang sama sekali tidak ada tandingannya. Tuan Heilin, selamatkan kami. Kelima makhluk surgawi dari golongan gelap berteriak minta tolong. Hehe. Heilin mensibir dan mengabaikan mereka sepenuhnya. Sesaat kemudian, semua anggota golongan gelap terbunuh. Masuklah. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi kekuatan seperti geng Jinsa. Alam Jinsa termasuk dalam wilayah 3.000 dunia kita, jadi kirimkan beberapa pasukan untuk ditempatkan di sini. Ye Tianfei menunjuk ke alam Jinsa dan berkata kepada Tuan Kong dan yang lainnya. Jangan khawatir, Tuan Ye. Kami mengerti. Jawab Tuan Kong. Serang. Sambil melambaikan tangannya, Tuan Kong memimpin anak buahnya ke alam Jinsa dan terus membersihkan anggota geng Jinsa yang tersisa. Jinsa Ji adalah markas besar geng Jinsa, dan tentu saja ada banyak anggota geng di dalamnya. Hanya saja pasukan yang dipimpin oleh Tuan Kong dan Ouyang Tao terlalu kuat. Setelah memasuki alam Jinsa, mereka seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang gugur. Dalam sekejap, mereka membunuh semua anggota geng Jinsa di dunia ini. Metode bintang kekuatan jiwa benar-benar bagus. Ye Tianfei memandang badan Heilin dan merasa sangat puas. Yang mengejutkan Ye Tianfei adalah setelah menggunakan metode bintang kekuatan jiwa untuk melahap jiwa lawan, dia juga bisa mewarisi ingatan lawan. Dengan memilah ingatan Heilin, Ye Tianfei sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi faksi gelap. Misalnya, lokasi spasial spesifik markas besar Dark Faction, kekuatannya secara keseluruhan, komposisi manajemen senior markas besar Dark Faction, dan beberapa leluhur legendaris Dark Faction. Ternyata dalang sebenarnya di balik pengiriman orang ke 3.000 dunia untuk membudidayakan benih Yin adalah leluhur dari golongan gelap. Leluhur itu telah mengasingkan diri di markas selama bertahun-tahun untuk menerobos dan menjadi dewa. Hingga saat ini, leluhur itu masih terobsesi dengan benih Yin. Ye Tianfei membaca ingatan Heilin dan berkata pada dirinya sendiri.
Tetapi ada satu hal yang tidak dapat kupahami. Karena orang-orang tua di pasukan besar itu ingin mendapatkan benih yin, mengapa mereka tidak datang ke 3000 dunia besar dan kecil untuk menemuiku secara langsung, tetapi mengirim orang saja? Orang-orang tua di pasukan besar itu semuanya adalah orang-orang kuno yang telah berlatih untuk waktu yang lama. Kekuatan mereka mengerikan. Aku jelas bukan lawan mereka. Jika mereka datang ke 3000 dunia besar dan kecil untuk berhadapan denganku secara langsung, bukankah akan lebih mudah untuk merebut benih yin? Ye Tianfei tiba-tiba memikirkan hal ini, jadi dia terus membaca ingatan Heilin. Tidak lama kemudian, beberapa informasi berguna akhirnya terbaca dari ingatan Heilin. Ternyata barang antik lama di kekuatan besar itu takut kepada 3000 dunia besar dan kecil, karena menurut legenda 3000 dunia besar dan kecil itu sudah mengalami kemunduran dan menjadi kelompok dunia yang terpencil dan terbelakang yang kekuatan keseluruhannya sangat lemah. Namun, bagaimanapun juga, 3000 dunia memiliki sejarah yang panjang dan pernah memiliki fondasi yang mencengangkan. Sangat mungkin mereka masih menyembunyikan beberapa niat membunuh yang mengerikan yang tersisa dari zaman kuno. Tidak apa-apa bagi yang lemah untuk memasuki 3000 dunia, tetapi begitu beberapa orang luar yang kuat memasuki 3000 dunia, mereka mungkin terbunuh. Yang lebih penting, dalam legenda sejarah Laut Kekosongan Kekacauan, pernah ada orang kuat tingkat setengah dewa dari dunia luar yang memasuki 3000 dunia, ingin mencari peninggalan kuno para dewa di kelompok dunia ini. Akibatnya, semua orang kuat yang memasuki 3000 dunia berakhir dengan kematian tragis di kelompok dunia ini. Dan ini terjadi bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Oleh karena itu, sejak saat itu, tidak ada orang kuat dari dunia luar yang berani dengan mudah melangkah ke 3000 dunia. Jadi begitulah adanya. Ye Tianfei sedikit terkejut saat membaca ingatan ini dari ingatan Heilin. Meskipun ini adalah legenda, tidak ada yang terjadi tanpa pertarungan. Sepertinya pengetahuanku tentang 3000 dunia, besar dan kecil, terlalu sedikit. Ye Tianfei berkata dengan lembut. Tuan Ye, alam Jinsa telah dibersihkan sepenuhnya, dan saya telah mengirim beberapa orang untuk berjaga di dalam. Saat Ye Tianfei membaca ingatan Heilin, Tuan Kong mendatanginya dan melapor. Tuan Ye, kekuatan besar lainnya di dunia Qianhai sedang memperhatikan kita. Ouyang Tao berbisik kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei melirik dan melihat banyak mata-mata di kehampaan di kejauhan, melihat sekeliling dan memperhatikan sisi ini. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Pasukan kita bisa ditempatkan di alam Jinsa. Kekuatan keseluruhan kelompok dunia ini relatif lemah, jadi kita tidak perlu menaklukkannya. Selama kita tidak dikendalikan oleh kekuatan asing itu, semuanya akan baik-baik saja. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berbicara. Alasan Ye Tianfei datang ke grup dunia Qianhai bukanlah untuk kekuasaan dan penaklukan, tetapi untuk melenyapkan kekuatan asing tersebut. Jika kekuatan asing itu dibiarkan menduduki gugusan dunia di sekitarnya, akan muncul risiko keamanan besar bagi makhluk yang masuk dan keluar dari 3000 dunia tersebut di masa mendatang. Tuan Muda Ye, apakah Anda Tuan Muda Ye dari 3000 dunia besar dan kecil? Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih bergegas dari kehampaan di kejauhan, berteriak keras, dengan ekspresi ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan mengikutinya. Duar, sejumlah besar energi jiwa bergulung masuk dan memasuki lautan jiwa lelaki tua itu, mencoba menyerang badan jiwanya. Orang tua, kau benar-benar ingin bersekongkol dengan bocah bernama Ye itu dan mengungkap keberadaan kita. Matilah. Di belakang lelaki tua itu, di kehampaan yang jauh, sesosok-sosok yang tersembunyi jauh di dalam angkasa berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya dan mensibir. Tuan Ye, tolonglah aku. Jiwa lelaki tua itu diserang dan dia berteriak ketakutan. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan mengeluarkan pedang jiwa, yang langsung memasuki lautan jiwa lelaki tua itu dan langsung membubarkan energi jiwa yang menyerang lautan jiwanya. Kemudian dia menghentakkan kakinya dan mengeluarkan teknik membaca bumi. Rantai kuning membentang dari ruang di sekitar lelaki tua itu, langsung membungkusnya, dan langsung menyeretnya ke depan Ye Tianfei. Kutu kupret. Di kehampaan yang jauh, sosok yang tersembunyi di kedalaman angkasa itu begitu marah hingga wajahnya berubah dan dia berbalik dan pergi. Kamu tidak bisa datang dan pergi sesuka hatimu di hadapanku. Kekuatan jiwa Ye Tianfei telah terkunci pada sosok itu, dan seringai muncul di sudut mulutnya.
Saat berikutnya, Ye Tianfei menggunakan teknik geomansi lagi, dan sejumlah besar rantai kuning muncul, tersusun rapat seperti ular kuning panjang, melilit sosok itu. Ye Tianfei sekarang dapat melakukan teknik geomansi sesuka hati di ruang angkasa, dan dapat langsung berkomunikasi dengan semua energi bumi dan hukum bumi di ruang ini. Keahlian geomansi sang geomancer. Sosok itu ketakutan, gemuruh. Energi dahsyat meledak keluar dari badan sosok itu, berubah menjadi telapak tangan raksasa dan menghantam rantai kuning. Ternyata kau dari kuil para dewa. Ye Tianfei segera mengenali identitas sosok itu dan berkata dengan dingin. Duar-duar. Dinding tanah kuning tebal terus bermunculan, menghalangi telapak tangan raksasa yang diledakkan oleh sosok itu. Saat berikutnya, rantai kuning pekat mengikat sosok itu dan menariknya keluar dari kedalaman luar angkasa. Ternyata dia adalah seorang pria setengah baya yang tinggi dan kurus, memiliki kekuatan seperti makhluk surgawi tingkat menengah. Saat berikutnya, sejumlah besar rantai kuning menyeret pria parubaya itu dari kejauhan ke depan Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, dia adalah penguasa kuil surgawi. Kuil surgawi ingin menduduki geng Changqing kita, tetapi 3 leluhur dan pemimpin geng Changqing kita tidak setuju, dan akibatnya, mereka semua terbunuh. Sekarang markas besar geng Changqing kita telah diduduki oleh kuil surgawi. Aku kabur dengan mempertaruhkan nyawaku, dan baru saja aku melihat Tuan Muda Ye menunjukkan kekuatannya yang besar dan memusnahkan geng Jinsa dan faksi gelap, jadi aku memberanikan diri untuk datang kepada Tuan Muda Ye untuk meminta bantuan, dan meminta Tuan Muda Ye untuk menunjukkan belas kasihan dan menegakkan keadilan bagi geng Changqing kita. Orang tua itu menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan ketika dia melihat pria paruh baya itu. Dia berlutut, bersujud kepada Ye Tianfei berulang kali, menangis saat dia bersujud. Bangun, kata Ye Tianfei ringan. Lelaki tua itu segera merasakan ada energi kuat yang tak terlihat yang menahannya. Ia tidak bisa lagi berlutut, dan merasa ngeri. Ye Tianfei, ini urusan kuil dewa surgawi kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Aku harap kamu tidak ikut campur. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi muram. Bagaimana jika aku bersikeras ikut campur? Ye Tianfei tersenyum dingin. Sekarang semua kekuatan besar memperluas pengaruh mereka di mana-mana. Seluruh laut kekosongan kekacauan seperti ini. Mengapa kamu begitu peduli? Dan mengapa kamu harus menjadi musuh kuil dewa surgawi kita? Wajah pria parubaya itu sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa menandingi Ye Tianfei. Perluasan kekuatan besar kalian tidak ada hubungannya denganku. Namun, ketika kalian memblokade 3.000 dunia besar dan kecil, dan wilayah di sekitar 3.000 dunia besar dan kecil, itu ada hubungannya denganku. Ye Tianfei berkata dengan nada yang sangat dingin. Apakah markas besar geng Changqingmu telah diduduki oleh kuil para dewa? Ye Tianfei bertanya kepada lelaki tua itu. Ya, tolong, Tuan Ye, carilah keadilan untuk geng Changqing kami. Orang tua itu tidak dapat menahan kegembiraannya setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Dia dapat melihat bahwa Ye Tianfei berencana untuk campur tangan dalam masalah ini. Baiklah, tunjukkan jalannya, kata Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak bermaksud membiarkan kekuatan besar itu mengendalikan wilayah sekitar 3.000 dunia, yang akan menempatkan 3.000 dunia dalam situasi berbahaya. Baiklah, Tuan Ye, silakan ikut saya. Orang tua itu sangat gembira. Ye Tianfei, kau, pria parubaya dari kuil para dewa itu terkejut dan marah. Dia tahu bahwa jika Ye Tianfei menanyakan hal itu, orang-orang dari kuil para dewa di kelompok dunia ini akan berada dalam masalah. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan menggunakan teknik bintang kekuatan jiwa. Sebuah planet kekuatan jiwa yang besar menerobos lautan jiwa pria parubaya itu dan langsung melahap badan jiwanya. Dengan cara ini, Ye Tianfei memiliki ingatan pria parubaya ini dan mengendalikan badannya. Ternyata kuil para dewa juga memiliki sekelompok orang yang bersembunyi di kelompok dunia ini, dan mereka juga telah ditempatkan di beberapa kelompok dunia lain di sekitarnya. Tujuan utamanya adalah untuk memantau 3.000 dunia dari semua ukuran. Lebih tepatnya, itu untuk memantau saya. Setelah Ye Tianfei membaca ingatan pria parubaya ini, dia mengetahui tentang situasi kuil para dewa di kelompok dunia ini. Ayo kita pergi ke markas geng Changqing.
Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memimpin anak buahnya ke markas geng Changqing. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei memimpin anak buahnya ke markas geng Changqing dan membunuh semua orang dari kuil para dewa di dalam. Selanjutnya, Ye Tianfei memimpin anak buahnya untuk menyapu seluruh gugus dunia 1000 lautan dan membunuh semua orang dari semua kekuatan asing yang bersembunyi di gugus dunia ini. Di kelompok dunia ini, tidak hanya ada orang-orang dari fraksi kegelapan dan kuil para dewa, tetapi juga orang-orang dari kota iblis, kota sihir, sekte Changqing, dunia bawah besar, dan beberapa kekuatan besar lainnya. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, kekuatan-kekuatan besar ini telah dikerahkan di kelompok dunia ini. Tujuan utama mereka adalah untuk memantau 3000 dunia dan Ye Tianfei. Ketika Ye Tianfei memimpin anak buahnya untuk menghancurkan semua kekuatan asing di kelompok dunia ini, itu sama saja dengan mengendalikan kelompok dunia ini. Semua dunia, kekuatan dan ras di kelompok dunia ini telah bersumpah untuk mengikuti Ye Tianfei. Mulai sekarang, kirim orang ke garnisun di kelompok dunia ini. Ye Tianfei memberi perintah. Kemudian, Ye Tianfei memimpin anak buahnya untuk terus menyapu kelompok dunia lain di sekitar 3000 dunia besar dan kecil, menghancurkan semua kekuatan asing dan manusia di kelompok dunia ini, dan menguasai kelompok dunia ini. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, berurusan dengan makhluk abadi surgawi adalah hal yang mudah. Bahkan jika dia bertemu dengan dewa setengah dewa primer atau menengah, dia dapat menghadapinya dengan mudah. Di antara mereka, kelompok dunia Tianxi dan kelompok dunia Xuanfang masing-masing telah dikendalikan oleh tentara Yaodu dan Modu. Di antara suku iblis di kelompok dunia Tianxi, yang paling kuat adalah makhluk surgawi yang sempurna. Dan di antara kelompok dunia Xuanfang, penduduk kota iblis sebenarnya dipimpin oleh seorang dewa setengah junior. Ketika Ye Tianfei memimpin anak buahnya ke kelompok dunia Xuanfang, dewa setengah dewa junior dari klan iblis kabur setelah mendengar berita itu dan tidak berani melawan Ye Tianfei sama sekali. Karena dua dewa setengah Mahtei di kota iblis telah Mahtei karena Ye Tianfei. Ye Tianfei tanpa ampun dan membunuh semua orang dari kota iblis dan kota sihir. Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa tidak peduli apakah dia membunuh anggota kedua kekuatan besar ini atau tidak, perseteruan antara dia dan kedua kekuatan besar ini tidak akan mungkin diselesaikan. Tuan Muda Ye, 5 kelompok dunia di sekitar 3000 dunia besar dan kecil telah kami kendalikan. Ouyang Tao mendatangi Ye Tianfei dan melapor. Kirim seseorang untuk menjaga tempat itu dan beritahu semua orang untuk selalu waspada. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Ye Tianfei mengangguk dan berkata. Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa kekuatan besar itu tidak akan menyerah begitu saja. Terutama ketika kekuatan besar itu mengetahui bahwa aku telah kembali ke 3000 dunia, mereka pasti akan mengirim para ahli untuk berurusan denganku. Para penguasa kekuatan-kekuatan besar itu selalu terobsesi dengan benih yin itu. Selanjutnya, pasti akan ada master tingkat setengah dewa yang datang untuk menghadapiku. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Selanjutnya, aku harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatanku dan membuat beberapa pengaturan untuk menghadapi kedatangan musuh yang kuat. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri saat dia berdiri di kehampaan yang luas dan kacau di luar 3000 dunia besar dan kecil. Ye Tianfei, apakah kamu khawatir tentang balas dendam dari kekuatan besar itu? Pak Tua Chu dan Guru Zhen Tianwu berdiri di dekatnya. Melihat Ye Tianfei tampak khawatir, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, aku memang khawatir tentang ini. Dua senior, selama kurun waktu ini, makhluk-makhluk di 3000 dunia besar dan kecil tidak diizinkan keluar tanpa izin, dan mereka harus tetap berada di 3000 dunia besar dan kecil. Bahkan jika para penguasa kekuatan besar itu datang untuk berurusan denganku, mereka masih memiliki kekhawatiran tentang 3000 dunia besar dan kecil. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan secara terbuka menghancurkan kelompok dunia ini dalam skala besar, atau berurusan dengan makhluk-makhluk biasa di sini. Dua senior, tolong sampaikan perintah dan biarkan semua orang tinggal di dunia mereka sendiri sebanyak mungkin selama kurun waktu ini, dan jangan meninggalkan dunia mereka sendiri untuk berkeliaran di luar. Ye Tianfei berkata kepada Pak Tua Chu dan Guru Tianwu.
Ye Tianfei tahu bahwa kekuatan besar di dunia luar masih cukup waspada terhadap kelompok 3000 dunia besar dan kecil, dan para master tingkat setengah dewa itu mungkin tidak akan berani masuk dan menimbulkan masalah. Ini membuat Ye Tianfei merasa sedikit lega. Kalau tidak, ketika kekuatan besar itu mengirim dewa setengah dewa tingkat tinggi dan dewa setengah dewa sempurna, 3000 dunia akan berada dalam masalah. Baiklah, kami mengerti. Kami, fraksi cahaya, akan melakukan apa yang kalian inginkan. Namun, kalian, Ye Tianfei, adalah orang yang paling kukhawatirkan. Karena kekuatan besar itu pasti paling membenci kalian, dan paling ingin membunuh kalian. Kalian harus berhati-hati. Sekarang, kalian adalah andalan 3000 dunia kami. Jika sesuatu terjadi pada kalian, 3000 dunia kami akan kehilangan tulang punggung, dan mustahil bagi kami untuk melawan kekuatan eksternal itu. Jawab Pak Tuacu. Ya, Ye Tianfei, kamu harus berhati-hati. 3000 dunia kita tidak akan bisa hidup tanpamu. Guru Zhen Tianwu juga angkat bicara. Jangan khawatir, para senior. Aku sangat beruntung. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Selanjutnya, Ye Tianfei berjalan di sekitar area 3000 dunia besar dan kecil, dan dengan hati-hati merasakan energi bumi dan hukum bumi dari kekosongan yang kacau ini. Ya, kekosongan di sekitar 3000 dunia, besar dan kecil, memiliki lebih banyak energi bumi dan hukum bumi. Kalau begitu, mari kita buat beberapa tempat berbahaya dan tempat yang menyedihkan. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Tianfei menemukan tempat di kehampaan yang kacau dekat 3000 dunia besar dan kecil, duduk bersila, dan teknik pemakaman kekacauan muncul di lautan jiwanya. Metode pemakaman kekacauan diberikan kepada Ye Tianfei oleh sisa-sisa mantan kaisar dinasti Tiande belum lama ini. Seni geomansi yang luar biasa ini ditinggalkan oleh seorang guru dewa di zaman kuno. Yang disebut guru dewa adalah seorang geomancer pada tingkat dewa. Pada periode waktu berikutnya, Ye Tianfei mulai berlatih teknik pemakaman kekacauan. Gemuruh. Saat Ye Tianfei berkomunikasi dengan energi bumi dan hukum bumi dalam kekosongan yang kacau ini, seluruh kekosongan mulai bergetar sedikit, dan pada saat yang sama mengirimkan gemuruh energi yang besar dan rendah. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Ye Tianfei tentang teknik pemakaman kekacauan menjadi semakin mendalam. Di kehampaan di sekitar Ye Tianfei, sejumlah besar energi bumi kuning muncul, seperti lautan kuning yang luas. Baiklah, mari kita mulai menyiapkan formasi dasar. Pada saat tertentu, Ye Tianfei tiba-tiba berdiri. Duar-duar. Ye Tianfei menggunakan seni geomansi untuk mulai membentuk formasi tanah, menyebabkan kekosongan mulai bergetar hebat, seolah-olah ruang sedang diayak. Gemuruh. Setengah hari kemudian, area berbahaya yang luas terbentuk, mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Sebuah daratan luas muncul, menopang tempat berbahaya ini. Ya, tempat berbahaya ini jauh lebih kuat daripada tempat-tempat yang pernah aku buat sebelumnya. Ye Tianfei mengangguk, merasa cukup puas. Sembunyi. Ye Tianfei tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berteriak. Duar. Tempat berbahaya di depan bergetar hebat, lalu perlahan menghilang, dan akhirnya menghilang ke angkasa dan lenyap. Saat dibutuhkan, Ye Tianfei dapat memanggilnya secara instan dan menggunakannya selama ia menggunakan teknik geomansi. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai mendirikan berbagai tempat berbahaya dan tempat putus asa di sepanjang area sekitar 3000 dunia. Metode pemakaman kekacauan mencatat sejumlah besar tempat berbahaya yang kuat dan tempat-tempat putus asa, yang masing-masing relatif langka. Seiring bertambahnya jumlah tempat berbahaya dan tempat putus asa yang diatur Ye Tianfei, pemandangan kehampaan yang kacau di sekitar 3000 dunia mulai berubah. Segala macam penglihatan aneh dan ganjil muncul samar-samar. Pemandangannya begitu menakjubkan hingga akan membuat Anda pusing begitu Anda mendekatinya. Sekitar sebulan kemudian, hampir selesai, Ye Tianfei berhenti menyiapkan formasi dasar. Selama periode ini, Ye Tianfei telah mendirikan banyak formasi darat di beberapa jalan penting di sekitar 3000 dunia. Sambil menyiapkan formasi darat, Ye Tianfei juga menyiapkan banyak formasi besar. Kerjasama antara ground array dan array dapat memberikan daya yang lebih besar. Selanjutnya, badan utamaku akan mulai berlatih,
dan membiarkan klonku memasuki berbagai dunia dan benua di 3000 dunia kecil untuk membangun tempat-tempat yang lebih berbahaya dan tempat-tempat yang menyedihkan. Singkatnya, aku ingin menggunakan seni geomansi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan keseluruhan dari 3000 dunia kecil. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Tianfei menciptakan lebih dari selusin klon, termasuk semua patung pengganti, dan membiarkan klon-klon ini mulai bertindak, memasuki dunia yang berbeda di antara 3000 dunia, besar dan kecil, dan mulai mengatur formasi dan formasi tanah. Ye Tianfei sekarang dapat mengatur formasi dasar di kehampaan. Ketika dia kembali ke tanah di setiap dunia, akan lebih mudah untuk mengatur formasi dasar. Dia tinggal mengirimkan klonnya untuk melakukan pekerjaan itu. Namun, Ye Tianfei juga membiarkan dua klonnya mengintai di sekitar 3000 dunia, besar dan kecil, untuk mengamati berbagai situasi setiap saat. Setelah mengirimkan klonnya, badan asli Ye Tianfei berjalan ke tempat berbahaya di dekatnya. Gemuruh. Saat Ye Tianfei melangkah ke area berbahaya ini, seluruh area mulai meledak. Seekor burung phoenix cantik dengan darah mengalir naik ke langit dari area berbahaya, memancarkan aura aneh dan berbahaya. Kekosongan di sekitarnya langsung diwarnai merah darah. Namun tak lama kemudian, tempat berbahaya itu lenyap, dan semua fenomena aneh pun ikut lenyap. Ye Tianfei menemukan tempat di tempat berbahaya ini, lalu memasuki menara hantu dan mulai berlatih dalam pengasingan. Selama masa kultivasi ini, Ye Tianfei melatih 3 aspek sekaligus. Aspek pertama adalah ilmu pedang, aspek kedua adalah energi jiwa, dan aspek ketiga adalah energi mental. Terlebih lagi, Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk dilahap binatang suci berkepala 9. Sekarang, hal terpenting bagi Ye Tianfei adalah meningkatkan kekuatannya, jadi tidak peduli berapa banyak sumber daya yang ia habiskan untuk membudidayakan binatang berkepala 9 ini, Ye Tianfei tidak akan merasa sedih. Ini setara dengan berlatih 4 jenis seni bela diri sekaligus. Jika hal seperti itu sampai tersebar, saya rasa hanya sedikit orang yang berani mempercayainya. Ye Tianfei memiliki 2 badan jiwa, planet kekuatan jiwa, dan pohon penyubur jiwa, jadi dia bisa melakukannya. Kali ini, aku akan mencoba mengolah planet kekuatan jiwa kedua. Salah satu badan jiwa Ye Tianfei mengolah energi kekuatan jiwa dan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, tidak bergerak, memasuki kondisi kultivasi. Seiring berjalannya waktu, energi jiwa dan energi mental Ye Tianfei terus meningkat. Tingkat 10.000 pedang kembali ke 1 dharma juga terus meningkat. Demi meningkatkan energi jiwanya, Ye Tianfei tak tanggung-tanggung mengeluarkan berbagai kristal energi jiwa dari badannya, agar pohon penyubur jiwa dan kedua badan jiwa dapat terus-menerus memurnikan dan menyerapnya. Oleh karena itu, energi kekuatan jiwa terus meningkat. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di Menara Pantom. Saat tertentu, duar, lautan jiwa Ye Tianfei tiba-tiba bergetar. Planet kekuatan jiwa yang besar perlahan-lahan terbentuk. Hebat, aku telah mengembangkan planet kekuatan jiwa lainnya. Ye Tianfei sedikit bersemangat. Gemuruh. Ketika planet kekuatan jiwa kedua terbentuk sepenuhnya di lautan jiwa Ye Tianfei merasakan bahwa energi kekuatan jiwanya meningkat secara signifikan dalam sekejap. Sebab, mengolah planet kekuatan jiwa kedua berarti metode bintang kekuatan jiwa telah ditingkatkan ke tingkat lebih tinggi. Tuan Ye, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Tepat ketika Ye Tianfei sedang berlatih di Menara Hantu, Ouyang Tao tiba-tiba mendatangi salah satu klon Ye Tianfei dan berbicara. Ada apa? Ye Tianfei perlahan membuka matanya dan bertanya. Klon Ye Tianfei bersembunyi di angkasa, selalu dengan mata tertutup dan beristirahat. Saya punya seorang teman baik. Dia adalah pemimpin sekte super di kelompok dunia Kuyue, dan setara dengan penguasa kelompok dunia Kuyue. Belum lama ini, kelompok dunia Kuyue tiba-tiba diserbu oleh pasukan kuil surga. Teman saya menolak untuk tunduk pada kuil surga, dan memimpin orang-orang kelompok dunia Kuyue untuk melawan pasukan kuil surga. Namun, pasukan kuil surga terlalu kuat. Pada akhirnya, teman saya memimpin orang-orang yang tersisa dari kelompok dunia Kuyue untuk kabur dari kelompok dunia Kuyue, dan kemudian bersembunyi di laut kekosongan kekacauan.
Beberapa hari yang lalu, dia menghubungi saya, dan saya memberitahu dia tentang situasi di kelompok dunia Qianfang kami. Setelah dia mengetahuinya, dia juga ingin membawa orang-orang dari kelompok dunia Kuyue untuk datang dan bergabung dengan Anda, Tuan Muda Ye. Teman saya mengatakan bahwa dia lebih suka mengikuti Anda, Tuan Muda Ye, daripada menjadi guguk pelarian bagi kuil surga. Karena terlalu banyak nyawa tak berdosa di kelompok dunia Kuyue yang dibunuh oleh pasukan kuil surga. Ouyang Tao melaporkan, ada hal seperti itu. Ye Tianfei sedikit terkejut. Tuan Ye, bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju bahwa temanku dapat membawa orang-orang dari kelompok dunia Kuyue ke 3000 dunia besar dan kecil? Temanku, cukup kuat. Dia dulunya adalah makhluk surgawi yang sempurna sepertiku, tetapi belum lama ini dia berhasil mencapai tingkatan dan menjadi master setengah dewa. Selain itu, kekuatan keseluruhan kelompok dunia Kuyue lebih kuat daripada kelompok dunia 1000 Fang kita. Kata Ouyang Tao lagi, kalau begitu, biarkan dia datang. Ye Tianfei memikirkannya, lalu mengangguk setuju. Ye Tianfei tahu bahwa konflik antara dirinya dan kekuatan besar itu tidak mungkin diselesaikan. Jadi mungkin lebih baik untuk memenangkan lebih banyak kekuatan. Bagus sekali. Tuan Ye, aku akan segera mengirim pesan kepada temanku dan memintanya untuk membawa orang-orang ke 3000 dunia kecil dan besar. Ouyang Tao sangat gembira saat melihat Ye Tianfei setuju, dan langsung berkata. Sekitar sehari kemudian, Ouyang Tao membawa seorang lelaki tua berjubah abu-abu ke Ye Tianfei. Salam, Tuan Ye. Saya Gan Changfeng dari kelompok dunia Kuyue. Saya harap Tuan Ye dapat menerima orang-orang dari kelompok dunia Kuyue kami. Pria tua berjubah abu-abu itu memberi hormat kepada Ye Tianfei dengan hormat. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu Ye Tianfei, dia telah mendengar nama Ye Tianfei sejak lama. Alam Gan Changfeng adalah alam dewa setengah utama. Namun, dia tidak menunjukkan kesombongan apapun di depan Ye Tianfei, dan dia tidak berani memandang rendah Ye Tianfei hanya karena wilayah kekuasaannya lebih rendah darinya. Karena sebelum dia datang, dia sudah mengetahui segala macam informasi dan legenda tentang Ye Tianfei, dan dengan penuturan Ouyang Tao, dia mengerti bahwa kekuatan sebenarnya dari manusia muda di depannya sangat mengerikan. Baiklah, karena kamu adalah teman baik senior Ouyang, dan kita semua saling mengenal dengan baik, maka tinggallah saja. Jika ada yang ingin kamu katakan, bicarakan saja dengan senior Ouyang. Ye Tianfei memberi hormat kepada Gan Changfeng, lalu mengangguk dan berkata, Saudara Ouyang, Tuan Ye ini memang sopan dan rendah hati, sama sekali tidak sombong. Gan Changfeng tidak dapat menahan perasaan lega ketika melihat sikap Ye Tianfei, dan dia bahkan memanggil Ouyang Tao senior. Tentu saja, jangan khawatir. Tuan Muda Ye tidak sombong. Dia memperlakukan kita sama rata. Tentu saja, kita di kelompok dunia Qianfang semua percaya bahwa kita adalah bawahan Tuan Muda Ye. Kita tidak akan kehilangan rasa proporsional hanya karena Tuan Muda Ye tidak sombong terhadap kita. Ouyang Tao menjawab melalui transmisi suara. Sepertinya kamu terluka. Pil penyembuh ini pasti berguna untukmu, minumlah. Ye Tianfei merasakan Gan Changfeng dan kemudian berbicara. Dengan lambaian tangannya, sebuah botol giok terbang dan mendarat di depan Gan Changfeng. Terima kasih, Tuan Ye. Kata Gan Changfeng dengan gembira. Bersambung.